Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini kita akan belajar Microsoft Excel, belajar Excel dari nol ya, benar-benar dari nol ya. Cara yang pertama yaitu kita membuka Microsoft Excel-nya. Ada beberapa cara untuk membuka Microsoft Excel benar-benar dari awal ya. Bisa dengan dicari di sini, ketik aja Excel, maka akan muncul, klik 2 kali. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah banyak menu-menu pilihannya, tapi karena kita sebagai belajar Excel sebagai pemula, kita pilih yang blank workbook ya. Itu yang cara pertama untuk membuka Microsoft Excel ya. Bisa juga dengan cara membuka Excel dari menu desktop yang ada di sini. Tinggal klik 2 kali jika ada menu Excelnya di sini ya. Yang pertama bisa langsung dicari di sini, bisa juga dicari langsung di desktop ya. Ketika kita sudah membuka Microsoft Excel, nah nanti akan seperti ini. Kita pilih yang blank workbook ya, kita klik aja, nanti akan muncul tampilan lembar kerja Microsoft Excel seperti ini. Penjelasannya kita akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Untuk yang paling atas dari file, home, insert, page layout, ini adalah disebut yang namanya tab ya. Ada tab home, ada tab insert, dan sampai ke view terus sampai ke sini. Ini adalah untuk yang paling atas menu disebut tab ya. Sedangkan yang paling atasnya lagi di sini book 1 itu adalah title atau judul yang nanti dijadikan sebagai lembar kerja di Microsoft Excel kita ya. Yang ini adalah tab, ada tab home, tab insert, nah tab page layout, formulas, dan seterusnya ya. Di dalam page layout di sini ada yang namanya ribbon. Ini adalah ribbon. Ribbon ini adalah kumpulan dari grup, di mana grupnya itu ada grup clipboard, grup font, elegant, number, dan seterusnya ya. Dalam setiap grup ini memiliki fungsi masing-masing, Dari misalnya di sini ada menu home. Ini menu home banyak seperti ini. Ini adalah ribbon. Nah, ini adalah grup dari masing-masing ribbon. Itu ada grup clipboard, grup font, ligament ya. Sedangkan yang ini tadi adalah insert, page layout, itu adalah yang dinamakan disebut tab. Nah, sedangkan ini adalah lembar kerjanya, lembar kerja dari Microsoft Excel ya. Pertama kita pengenalan dulu ya. Ingat, yang pertama di atas ini adalah tab, yang ini adalah ribbon. Di dalam ribbon itu ada grup, di mana grup ada grup clipboard, font, elegant, dan seterusnya. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Di dalam lembar kerja ini ada yang namanya sheet, bisa sheet 1 apabila kita tambah di sini sheet 2 dan seterusnya. Dan ini yang A, B, C, dan seterusnya sampai banyak. Ini disebut, kalau ke bawah ini disebut namanya kolom ya. Disebut yang namanya kolom. Sedangkan yang ini dari 1 dan seterusnya sampai ke bawah disebut baris ya. Yang ini disebut baris, yang ini disebut kolom, sedangkan yang ini disebut yang namanya baris. Pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel. Nah, ini adalah sel B1 misalnya. Misalkan ini juga sel dari C2. Nah, ini adalah pertemuan dari baris dan kolom disebut sel.
itu adalah pengenalan tentang ribbon, tab, dan group, juga pengenalan sheet 1, sheet 2, kolom, dan baris. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mulai mengetik? Mulai mengetik, misalnya ini adalah tabel penjualan barang. Ini adalah, dan seterusnya, misalkan kita pilih ketik nomor, nama barang, dan seterusnya. Misalkan ini kita gedein, nah, nomor misalkan 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini nama barang yang kita pilih, kita bikin tabel. Ini adalah lembar kerja di Microsoft Excel ya, dimana ini adalah baris keempat kolom A. Terus apabila kita sudah mengetik seperti ini adalah overview ya, belajar Excel dari nol, pengenalan tab, ribbon ya, dan pengenalan sheet, kolom, juga pengenalan baris. Nah, sekarang bagaimana cara kita ketika sudah membuat lembar kerja seperti ini, yaitu untuk menyimpan lembar kerja ya, menyimpan lembar kerja. Tadi pengenalan udah, yang ini adalah home, insert ini adalah tab, sedangkan yang ini di bawah dari tab itu disebut namanya ribbon. Nah, dalam ribbon ini ada group itu clipboard, font, alignment, yang masing-masing menunya memiliki fungsi tersendiri. Untuk pembahasan nanti akan kita praktekin insya Allah selanjutnya. Nah, ketika kita sudah membuat lembar kerja seperti ini, bagaimana cara menyimpan file yang sudah kita kerjakan? Caranya adalah boleh langsung klik menu save di sini, boleh menu save di sini, boleh dengan menekan Ctrl S, CTRL plus huruf S bersamaan ya. Bisa langsung di sini Ctrl S, bisa langsung di keyboard kita Ctrl S. Nah, maka akan diarahkan ke sini ya. Ada berbagai macam cara, bisa langsung save di sini, bisa klik Ctrl S ya, bisa juga klik file. Nah, kemudian ini ya, ada 3 cara untuk menyimpan file ya. Yang sering saya gunakan yaitu menggunakan Ctrl S, CTRL plus S ya, Ctrl S. Kemudian kita mau simpannya di mana? Nah, save as. Kemudian kita mau simpannya di mana? Misalnya saya simpan di konten. Ingat, dalam menyimpan file kita harus tahu di mana kita menyimpan file, supaya ketika kita untuk membukanya kita ingat, oh file kita ada di konten. Saya simpan di konten. Kemudian kita berikan nama di sini, file name. Jangan lupa untuk memberikan file name. Tadi adalah tabel penjualan barang. Ketika sudah mengetik nama filenya atau file name-nya, kemudian kita pilih save, maka title-nya atau judulnya sudah tertera. Ini cara untuk menyimpan lembar kerja di Microsoft Excel ya. Ctrl S, kemudian kita klik nama filenya, dan kemudian kita pilih tombol save, maka sudah tersimpan lembar kerja kita. Itu adalah cara untuk menyimpan lembar kerja. Nah, sekarang kita ingin membuka lembar kerja yang udah kita simpan tadi. Ini saya close misalnya. Nah, ini saya close. Bagaimana cara kita untuk membuka file yang udah kita simpan tadi? Nah, caranya kita ingat,
tadi taruhnya itu di file, klik ini nih menu file, kalau saya di sini menu file, kemudian kita tadi di konten. Nah, kemudian kita klik yang namanya ini nih, tabel penjualan, klik dua kali, maka akan muncul cara membuka file ya. Klik menu file dokumennya, kemudian kita cari kita tadi nyimpennya di mana, di konten, kemudian klik dua kali, maka akan muncul seperti ini. Itu adalah cara membuka file yang sudah tersimpan ya. Ada 3 pembelajaran kali ini. Yang pertama tadi pengenalan tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Ini adalah menu tab, ini adalah ribbon. Sedangkan yang ini adalah dari ribbon ini dinamakannya grup, ada grup clipboard, font, alignment, dan seterusnya. Dan cara menyimpan yang ketiga adalah cara membuka file yang telah disimpan. Oke, lanjut lagi ya, kita ke penjelasan berikutnya. Pengenalan sudah, menyimpan dan membuka sudah. Sedangkan sekarang kita mempelajari tentang sheet. Ini adalah sheet 1, ini adalah sheet 2, kita juga bisa tambahkan lagi sheet 3. Di dalam sheet ini kita bisa kasih nama. Kita klik kanan pada mouse, kemudian pilih rename. Misalnya nama ini adalah penjualan. Sedangkan yang sheet 2-nya adalah misalnya pembelian, dan seterusnya. Tinggal klik sheet-nya, kemudian klik kanan, kita pilih rename ya, baru kita ketik judulnya. Bisa juga dikasih warna, misalkan penjualan, kita kasih warna nggak apa-apa, mau dikasih tab color. Nah, mau dikasih warna apa, merah, misalnya ini merah, sedangkan yang ini adalah kuning. Maaf, ini tadi tabel pembelian. Sedangkan ini tabel penjualan barang. Ini adalah pengenalan sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet seterusnya. Kemudian kita akan belajar lagi yang namanya tadi baris ya. Ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Baris dan kolom. Kita sudah, pertemuan antara baris dan kolom disebut namanya sel. Ini misalnya adalah sel B5. Ini adalah sel A5. Pertemuan antara baris dan kolom itu disebut yang namanya sel. Oke, sekarang kita lanjut belajar tentang find and research, find and replace ya. Find itu untuk mencari data. Seandainya kita ingin mencari data atau mencari kata yang namanya Kawasaki, caranya Ctrl F. Nah, misalkan saya cari nama kata Toyota. Nah, jika kata Toyota itu tidak ada, maka akan muncul seperti ini. Artinya data atau kata Toyota itu tidak ada. Seandainya saya ingin mencari kata Honda, maka saya cari. Nah, kata Honda itu akan ketemu Honda di sini. Honda, kemudian saya cari lagi Honda. Find all. Nah, kita akan tahu kata Honda itu ada di mana aja. Tuh. Ternyata kata Honda itu ada 5, ada di B5, F6, maka dan seterusnya sampai ada 5. Nah, di sini 5 kata Honda. Itu untuk mencari data, yaitu Ctrl F. Sedangkan untuk replace yaitu
Selain kita untuk mencari, kita juga bisa mengganti karakter katanya. Kita juga bisa mengganti karakter katanya. Contohnya misalnya, saya ingin mengganti kata Honda, dengan kata Toyota. Mengganti kata Honda dengan kata Toyota, maka semua kata Honda ini yang 5 akan terganti menjadi kata Toyota. Replace all. Ada 5 yang akan di replacement. Oke, maka kata-kata Honda akan terganti menjadi Toyota. Seandainya saya ingin mencari lagi kata Honda, maka Honda itu sudah tidak ada lagi kata Hondanya. Tapi ketika kita ingin mencari kata Toyota, maka Toyota itu sudah ada di sini. Ada 5 Toyota. Oke, demikianlah itu cara mencari data dengan menggunakan find and replace. Ctrl F atau juga bisa Ctrl H ya. Seandainya saya close Ctrl H, maka akan muncul seperti ini. Oke, demikianlah ini adalah cara belajar atau belajar Excel dari 0 episode yang pertama. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya memberikan tutorial ini bukan berarti saya paling bisa, tapi saya ingin berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.